Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan coba mendaftarkan izin melalui OSS, cuman lewat HP ya. Nah, pertama kita ke browser dulu. Di sini misalnya saya pakai Google Chrome yang ini. Di sini kita pergi ke oss.go.id. Nah, ini tampilan websitenya. Ini boleh di close saja, tanda silang. Kalau teman-teman belum punya akun, silahkan klik di bagian sini, klik di daftar di sini ya. Tapi kali ini saya berhubung karena udah punya akun, jadi saya klik di bagian masuknya di sini. Oke, saya klik masuk. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini masukkan username atau email atau username ataupun nomor ponsel yang kita dapatkan ketika tahapan mendaftar di awal tadi. Nah, kebetulan saya udah ada, saya isikan di sini, saya pastikan saja ini dia. Nanti ini bakal saya tutup ya. Kemudian passwordnya masukin lagi. Kemudian di bagian captcha di sini tinggal masukin teks yang di atasnya ya. Tapi kalau kayak gini kan panjang nih, ya tinggal diklik aja biar ganti. Lagi yang pendek itu Tegal. Tegal. Lalu selesai semuanya, klik masuk. Oke, coba kita ke bawah, klik mulai, kemudian ini tinggal dibaca informasinya, bisa di sini ya. Sebelum memulai Anda perlu memahami tingkat risiko usaha yang terbagi menjadi risiko rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi. Nah, itu tingkatannya sekarang. Beda sama dulu ya. Dulu tuh nggak ada pakai risiko, sekarang dia RBA. Risk based approach ya, berbasis risiko. Nah, berikutnya Anda harus melengkapi data pelaku usaha dan data usaha untuk mendapatkan perizinan usaha. Next lagi. Nah, saat mengisi data pelaku usaha, sistem OSS akan menampilkan secara otomatis NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat sesuai KTP. Itu otomatis ditampilkan. Nah, kita cuma perlu masukin NPWP, BPJS Kesehatan, maupun NAKER kalau udah punya. Kalau belum juga tetap bisa dilanjutin. Next lagi. Terakhir, pada formulir data usaha nanti bakal ada 3 bagian. Ada bidang usaha, ada lokasinya, dan detail usahanya. Nanti OSS akan menginfokan skalanya apa, tingkat risikonya apa ya, secara otomatis nanti. Nah, kalau data kita udah lengkap, udah benar, maka perizinan usahanya bisa diterbitkan. Ini selesai. Nah, ini dia teman-teman. Bagian NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat KTP itu otomatis masuk ya. Nah, yang nggak ada NPWP tinggal dimasukin. Kemudian BPJS NAKER juga, BPJS Kesehatan juga tinggal dimasukin. Ini udah ada, tinggal disimpan. Kemudian kita klik di tambah bidang usaha. Ya, tambah bidang usaha, kemudian jawab pertanyaan yang tersedia ya. Apakah Anda memiliki NPWP yang berbeda dengan cabang di lokasi ini ya? Ya, pilihannya tidak. Kemudian nama usahanya apa? Kue basah Dewi. Kemudian lokasinya di daratan, luasnya 9 meter kuadrat, alamat usaha masukin RT 02 Desa Karya Bakti. Oke. Kemudian provinsinya di Jambi, kabupaten kota di Sungai Penuh. Ini sesuaikan ya dengan data teman-teman, nggak mesti sama lah. Kemudian kecamatannya di Pondok Tinggi. Kelurahannya tadi Karya Bakti. Nah, ini dia. Kode pos. Kita cek dulu di Google, tambah di sini. Kode pos
Karya Bakti Sungai Penuh 37114 ya. Oke, saya balik di sini lagi, tinggal masukin di sini 37114. Apakah kita ini sudah berjalan belum? Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Tidak ya. Modal usahanya berapa? Modal usahanya 5 juta. 5 123 123. Kemudian kriteria usaha, oh ini otomatis nanti. Bentar, kita cek dulu apalagi yang belum terisi. Lupa tadi ya, pilih bidang usaha di atasnya di sini. Kemudian cari KBLI-nya apa? Ya, bagian di sini KBLI-nya apa sih? Nah, coba kita ketikkan kue basah. Oh, oke, berarti kita harus masukin kode ya. Bentar, kita pindah tab di sini. Kita ke oss.go.id. Di sini teman-teman kita bisa cek di bagian sini ya, menu di sini. Kemudian ambil informasi, kemudian ambil KBLI 2020 ini. Di sini kita cari kode dari kegiatan usaha kita, apa kodenya ya. Misal saya tadi maunya kan kue basah. Kue basah. Nah, ini dia, industri kue basah 10792. Ini perdagangannya 47242. Jadi ada dua ya. Ada industri dan ada perdagangan. Oke. 10792. Oke, sini kita masukin 10792. Nah, ini dia industri kue basah. Kemudian ini otomatis terisi, kemudian bagian bawahnya seluruh. Lalu ini simpan. Nah, ini udah ada. Ini udah diisi, bagian data bawahnya juga udah diisi. Ya. Ini dia. Kita ke bawah. Bawah lagi, ini udah selesai semua. Ini mungkin RT-nya aja ya, RT 02. Karena desanya ada di bawah tadi ya. Udah cukup sampai RT saja. Desa udah. Oke, coba kita klik validasi risiko. Kita lihat risikonya apa. Oh, ternyata skala undang ini adalah mikro, tingkat risikonya adalah risiko rendah. Nah, risiko rendah teman-teman. Ini mudah ya, enak nih. Oke, kemudian deskripsi kegiatan usahanya, skala industri kecil dan menengah. Ini dia. Kemudian jumlah tenaga kerja Indonesianya 1 ya. Sesuaikan juga dengan teman-teman berapa jumlahnya. Kemudian klik tambah produk dan jasa. Lalu pilih jenis produknya apa, kue atau apa gitu ya. Lainnya aja. Jenis produknya kue basah. Kemudian kapasitasnya berapa per tahun? Misalnya 50.000 itu 23. 50.000. 50.000 apa? 50.000 butir misalnya. 50.000 butir per tahun. Nah, begitu. Nah, apakah Anda menggunakan bahan yang tidak halal? Nah, begitu ya. Ini tidak nih. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Belum. Halal. Oke, kemudian simpan. Ya, di sini udah ada. Selesai ya. Kita klik selesai. Lanjut. Ini selesai satu buah. Oke. Kalau udah, tadi baru yang industrinya. Kemudian kita mau yang penjualannya juga, perdagangannya. Klik lagi ditambah bidang usaha. Kemudian seperti tadi pilih bidang usahanya dulu. Jenis kegiatannya juga utama. Bidang usahanya tadi kita maunya yang perdagangannya. Cek kode KBLI-nya. Balik lagi kita ke OSS yang tadi ya di sini. Bagian KBLI. Kita mau yang perdagangan eceran, kue kering dan kue basah dan sejenisnya. Ini ada 47242. Satu lagi juga ada 47822. Ini tapi ini kaki 5 ya. Nah, kebetulan kita bukan di kaki 5, tapi kita ambil yang ini berarti 47242. Kita kembali ke halaman yang tadi.
Masukin di sini 472. Sorry. 47242 ya. Perdagangan eceran roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya. Oke. Kemudian otomatis terisi. Di sini juga kita masukin seluruh. Berikutnya pilih dan simpan. Selesai. Bawah lagi, apakah memiliki NPWP yang berbeda dengan cabang atau lokasi ini ya? Enggak juga. Ini isiannya sama dengan yang tadi loh. Tinggal masukin lagi. Ini tadi kue basah Dewi. Kalau sama dengan sebelumnya diisi sama aja. Kalau beda ya silakan diisi lagi ya. Apakah ini berada di kegiatan lokasinya sama dengan sebelumnya? Ya, sama ya. Kalau sama, maka otomatis nanti terisi di bawahnya. Pilih lokasi yang sebelumnya, ini dia. Yang sebelumnya. Darat, otomatis terisi semuanya. Oke. Oke. Kemudian kita validasi resiko. Ini juga masih skala mikro dan risiko rendah. Kita bawah lagi. Kriterianya kabupaten kota, bukan di DKI ya. Jumlah tenaga kerja 1. Kemudian tambah produk dan jasa. Produknya lainnya. Kemudian jenis produk dan jasanya apa? Sama kayak yang tadi, kue basah. Kemudian kapasitas penjualan per tahun 10. Ini sesuaikan ya. Di sini 10 juta dalam rupiah. 10 juta rupiah per tahun. Kemudian apakah Anda menggunakan apa nih? Bahan atau yang tidak halal ya? Tidak. Kemudian apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Belum. Kapasitasnya tadi berapa? Misal saya ganti deh. Misalnya 25.500.000 rupiah. Gitu. Selesai, coba kita simpan. Oke, selesai semua, kita selesai. Kemudian sekarang udah ada 2 buah. Nomor 1 tadi industri kue basah, nomor 2 perdagangan eceran kue kering, kue basah dan sejenisnya. Kemudian kita ke bawah lagi, kita klik lanjut. Oke. Kita bawah lagi, kemudian kita proses satu persatu. Misal kita proses yang atasnya dulu deh. Yang industri ya. Klik proses perizinan berusaha. Kemudian ini silakan dibaca dengan seksama. Dibaca pernyataan K3L-nya dan seterusnya. Kalau udah dibaca tinggal checklist. Ini juga kewajibannya apa, checklist juga. Checklist juga, bawahnya lagi checklist lagi, terus ke bawah. Dan selesai, kita lanjut. Nah, ini kita klik setuju dan terbitkan perizinan berusahanya. Nah, yang ini udah terbit nih. Ini udah ada, silahkan dicetak pernyataan K3L-nya dan seterusnya. Ya. Ini selesai yang industrinya. Kemudian kita ke bawah lagi bagian perdagangannya. Kita klik lagi proses perizinan berusaha. Sama dengan sebelumnya, tinggal dibaca. Checklist lagi, bawahnya lagi, checklist lagi, baca ya. Tapi dibaca loh. Ini juga. Kemudian terakhir juga. Lanjut lagi. Kemudian terbitkan perizinan berusaha. Dan selesai ya. Ini juga udah selesai, yang bawah juga udah selesai. Coba kita cek ke samping. Nah, ini dia. Tinggal di print. Misal saya mau cetak NIB dulu deh. Cetak NIB. Ini coba klik open. Dan kita akan download nanti filenya. Dan ini dia NIB-nya sudah terbit. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ketemu kendala silakan komen di bawah boleh. Atau datang langsung ke DPM PTSP di masing-masing daerahnya. Di sana ada layanan perbantuan loh. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.